Oke teman-teman, hari ini hari Senin tanggal 18 Mei 2020 kita akan coba melakukan prediksi pergerakan market di minggu ini. Jadi selama 5 hari ke depan atau 1 minggu antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 kita perkirakan market akan bergerak ke arah mana dan di mana titik kita open posisi, sehingga open posisi kita itu adalah menjadi open posisi yang terbaik. Artinya kalau kita buy di saat harga terendah dan kita sell di saat harga tertinggi. Nah, untuk memprediksi pergerakan harga atau open posisi kita di minggu ini, kita menggunakan tools atau alat bantu dengan menggunakan Fibonacci. Jadi Fibonacci itu banyak macamnya ya. Kalau kita lihat itu ada Fibo channel, kemudian ada Fibonacci ekspansi, ada Fibonacci retracement, ada Fibonacci fan, dan ada Fibonacci zona waktu. Nah, langsung kita mulai dari pair yang pertama yang tampil di MetaTrader kita, yaitu pair gold. Nah, ini kita buka pair gold. Nah, ini chart tampilannya kita sesuaikan. Nah, kalau kita perhatikan gold minggu lalu itu trennya adalah bullish. Prinsip kita menggunakan Fibonacci adalah kita mencari areal high dan kita mencari areal low dalam suatu rentang waktu. Intinya kalau kita menggunakan Fibonacci, kita bebas menentukan. Kita mau pakai waktu 1 jam, 15 menit, 1 hari, atau 1 minggu. Intinya, waktu itu relatif tergantung dari tingkat risk atau tingkat profit yang kita harapkan. Nah, di video ini kita coba menggunakan Fibo Channel. Yang menjadi patokan itu adalah pergerakan 1 minggu. Nah, kalau hari ini adalah hari Senin, berarti Senin di minggu yang lalu adalah tanggal 11 Mei. Nah, kita identifikasi dulu titik low-nya. Kemudian high-nya adalah high di Jumat lalu. Nah, ini kebetulan kita sudah identifikasi. Nah, kita masuk ke menu insert, kemudian channel. Nah, ini channel banyak ya, ada Fibonacci, linear. Nah, ini kita gunakan Fibonacci. Low-nya kita jadikan patokan. Kemudian gelombang tekukan yang terendah itu kita juga jadikan patokan. Kita pakai garis merah yang paling bawah sebagai patokan. Nah, ini kita ikat di sini. Jadi kita ikat di tanggal 11 Mei titik low-nya, kemudian tanggal 13 Mei titik low-nya. Kemudian garis yang merah kita coba sesuaikan. Prinsipnya pada saat menyesuaikan garis merah yang penting pas. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ini ada high di tanggal 13, jadi low-nya kita pakai, high-nya tanggal 13 kita pakai sebagai ikatan, tempel. Nah, ini terlihat pas. Jadi di minggu yang lalu, kemudian di minggu lalunya lagi pas. Kebetulan minggu yang lalu kita sudah menyentuh level garis ini. Prinsipnya pada saat kita menggunakan Fibo Channel, ini terlihat bahwasannya arah channelnya adalah miringnya adalah miring ke atas, artinya tren di minggu yang akan datang diperkirakan akan terus bergerak naik. Yang kedua, kita coba analisa pair GBP USD. Sama seperti kita analisa gold, yang jadi patokan kita adalah pergerakan
1 minggu. Jadi pergerakan 1 minggu yang digunakan adalah 1 minggu yang lalu. Hari ini hari Senin. Kita coba cari identifikasi high-nya di hari Senin. Kemudian juga kita identifikasi low-nya di hari Jumat. Nah, kemudian kita masuk ke menu insert, kita masuk ke channel, kemudian kita pilih Fibonacci. Nah, ini high-nya di hari Senin yang lalu kita jadikan sebagai patokan, ikatan. Kemudian 2 high yang ada di hari Selasa dan Rabu juga kita jadikan patokan. Nah, merah kedua, ini kurang pas ya. Ini kurang pas sedikit. Dotnya aja dipaskan. Nah, kemudian merah yang kedua itu kita adjust atau kita sesuaikan sesuai dengan kondisinya. Nah, ini kita pas-paskan. Nah, ini untuk ngepaskan ini kita memang betul-betul butuh yang namanya jam terbang. Tapi kalau saya punya prinsip yang paling penting itu adalah yang kita pakai untuk menentukan ini adalah satu gelombang. Kalau kita lihat ini kan harga setelah melakukan testing resisten atas kemudian testing support yang bawah, ini kan satu gelombang ini. Gelombang ini satu gelombang, kemudian tertahan sideways, kemudian mencoba buka buat satu gelombang lagi sampai merah cuman nggak kuat. Coba testing di resisten di bawahnya. Nah, ini satu gelombang. Kalau kita lihat yang terbaik memang merah ini di adjust di sini. Kalau kita lihat itu banyak pasnya. Kalau ketarik. Supaya nggak ketarik lagi, dot merah, dot putihnya kita hilangkan. Nah, ini yang terbaik pas di sini. Karena kalau kita lihat ke belakang, ini juga pas. Ini juga pas. Nah, paling tidak seperti itu. Atau untuk gampangannya, garis ini tergantung dari puncak gunung atau lembah. Paling tidak ada beberapa yang ngepas atau ngepasin. Nah, kita cari seperti itu. Nah, ini kan kita lihat lembahnya kan di sini, kemudian ini puncak gunungnya di sini nggak kuat. Mau buat lembah lagi, ternyata lembahnya makin turun. Sesuai dengan garis dari Vivo Channel. Nah, kalau kita lihat seperti yang saya sudah bicarakan pada saat kita menganalisa pergerakan gold, sama kira-kira dengan pair GBP USD ini. Memang betul, untuk GBP USD dalam 1 minggu ke depan diperkirakan akan turun. Tapi sebelum turun, permasalahannya market akan bergerak naik turun. Nah, yang terbaik kita adalah mencari posisi atau ancang-ancang sell yang terbaik. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan pound sterling ini, kita lihat dari kekuatan support yang terbaik, kita coba sell itu di areal pada saat melakukan testing di resisten yang merah yang pertama. Kalau kita lihat historinya cukup kuat ya, ini sempat berapa hari ini nggak tembus nih, ini 3 hari. Nah, inilah tempat kita sell untuk step yang satu. Ini step 1 sell. Kalau kita ukur tingkat resiko, kita ambil di tengah-tengah, ya kurang lebih 50 pip, 40-an pip sampai 50 pip resikonya. Nah, kemungkinan GBP USD akan terus ke bawah, itu akan mencapai level 2.61,8. Perkiraannya akan seperti itu. Jadi untuk hari ini, gold kita ambil ancang-ancang untuk buy, kemudian GBP USD kita ambil ancang-ancang untuk sell. Nah, kalau gold kita lihat ancang-ancang terbaik adalah di garis putih yang ini atau garis yang merah. Nah, saat ini gold sedang mencapai ancang-ancang untuk sell. Silahkan kalau bagi yang pengen sell, tapi jangan lupa
stop loss-nya ada di tengah-tengah sini. Paling tidak kalau kita sell sekarang 100 sampai dengan 150 pip itu seharusnya dapat. Ya, sekitar 150 pip. Nah, itu Vibo Channel seperti itu. Kurang lebihnya Vibo Channel itu hanya sebuah tools untuk membantu kita memprediksi arah atau pergerakan. Intinya seperti itu, mungkin kita bisa buka untuk diskusi itu di komen, atau dalam minggu-minggu ini kita juga akan mencoba untuk live trade tentang penggunaan Vibo Channel. Intinya Vibo Channel bukan sesuatu yang absolut benar. Yang terpenting dari sebuah trading itu adalah risk management. Artinya apa? Tidak ada analisa teknikal atau mungkin fundamental yang absolut 100% benar. Yang ada adalah bagaimana kita memanage resiko kita dan kemudian membiarkan profit mengalir seperti aliran sungai. Sekian, terima kasih.